Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai detik ini, tepatnya pada sore hari ini, dan tentu menyesuaikan pada waktu di mana tempat teman-teman berada atau terhubung melalui platform Zoom meeting ini. Kita memohon kepada Allah agar setiap kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas menjadi amal yang saleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Kita pun juga memohon kepada Allah agar di antara kita yang berkehidupan ada yang belum beriman, maka kita memohon kepada Allah agar mereka semua dikuatkan jiwa dan lisannya untuk bersyahadat dan kembali menuju jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Demikian juga para pelaku maksiat yang dimungkinkan kita berada di dalamnya atau di antaranya, kita mohon kepada Allah agar diberikan sentuhan untuk senantiasa terus bertaubat kembali ke jalan yang benar, meniti sisa hidup yang mulia. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Di sore hari ini tentunya tak lupa juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini dari pertemuan-pertemuan yang lalu sebagai langkah kita berikhtiar menguatkan iman kita di dalam agama yang kita anut saat ini, yaitu agama Islam, satu-satunya agama yang benar berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar, ketentraman dan ketenangan di dalam hati kita dalam beragama Islam ini, kecuali dengan memahami sumber dari agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Ternyata kedua sumber tersebut ya datang dalam bahasa Arab. Maka disinilah kita harus semangat ya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, yang konsep dari itu semua telah kita sama-sama ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelum ini. Baik teman-teman semua, semoga Allah SWT selalu menjaga niat kita tentunya, dan kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk selalu memperhatikan adab ketika belajar, karena itu sebagai wasilah dipahamkannya ilmu oleh Allah SWT di dalam diri kita. Nah, begitu juga niat kita dalam belajar. Harus selalu kita perbaharui. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu ya akan kalam, baik dipahami dari sisi ulama bahasa secara umum maupun dipahami dari sisi ulama nahwu itu sendiri. Kalau kita berbicara dari sisi ulama nahwu, maka kalam sebagaimana yang dikatakan atau didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, yaitu sebuah lafaz yang tersusun dan juga memberikan faidah menggunakan bahasa Arab. Nah, dan diucapkan tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Itulah kalam. Ya. Beliau membahasakan al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i.
Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, wa aqsamuhu thalathatun. Dan pembagian dari kalam itu ada berapa di sini? Ada 3. Dan tentunya kita harus pahami bersama, pembagian di sini bukan berarti pembagian kalam yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i, melainkan pembagian kata, ya. Jadi kalam itu kan sebagaimana yang telah kita ketahui kemarin, dia juga bisa berarti al-kalimah. Nah, kalam itu kan sebuah susunan kata dalam bahasa kita nih ya, memberikan makna yang sempurna sehingga muncul di sana faidah. Kemudian dia juga berarti al-kalimah. Kalimah pun juga sama berarti seperti kalam, terkadang demikian. Ya. Nah, adalah sebuah susunan kata yang memberikan faidah. Namun pahami bahwasanya kalimah menurut ulama nahwu ialah qaulun mufradun. Adalah perkataan tunggal. Perkataan tunggal. Ketika kita mengatakan Zaid. Itu sebuah kata. Mufrad dia tunggal. Begitu juga kita katakan babun. Yang artinya pintu. Tunggal. Sebuah ungkapan dan ucapan. Dia adalah kalimah. Berdasarkan perspektifnya ulama nahwu demikian. Nah, walau terkadang kalimah itu juga bisa berkonsekuensi maknanya dengan kalam, kita tidak langsung menjadikan umum itu. Tidak, itu hanya sedikit. Ya, barakallahu fikum. Maka yang dimaksud dari aksam oleh Al-Imam Ibnu Ajurum adalah aksamul kalimah. Begitu ya teman-teman semua memahaminya. Jadi bukan berarti Al-Imam Ibnu Ajurum salah tulis. Tidak. Nah, walaupun ada beberapa pensyarah menyarankan demikian. Wah, harusnya Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan aksamul kalimah. Laisa bi aksamil kalam. La, tidak demikian. Kita dahulukan husnuzan kepada para ulama. Terlebih para ulama yang telah menorehkan tinta emasnya, kemudian beliau lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Nah, kita harus kedepankan husnuzan. Jadi begitu cara memahaminya. Tanpa bersuuzan. Baik. Adapun beberapa catatan nanti ada yang harus kita benarkan ya dari para pensyarah yang mensyarah Jurumiyah. Ya. Nah, baik, maka di sini maksudnya adalah aksamul kalimah. Nah, aksamul kalimati. Ada berapa di situ? Ada 3. Yang pertama adalah ismun. Nah, yang kedua adalah fi'lun. Nah, yang ketiga adalah harfun. Ya, dengan ikatan ja'ali makna, yaitu huruf yang memiliki makna. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, nomina, bahasa linguistiknya. Kemudian ada fi'lun, fi'lun kata kerja, bahasa linguistiknya adalah verba. Kemudian ada harfun, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita bahasakan sebagai kata hubung. Nah, kata hubung. Bahasa linguistiknya dia adalah partikel. Nah, kita akan lihat penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala selaku pensyarah matan Jurumiyah ini. Qala syarih wafaqahu Allah, telah berkata pensyarah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Haula'il mazkurat, ya, mazkuratu, nah, haula'il mazkuratu hunna,
Nah, aqsamul kalimah ini diberitahu langsung oleh siapa? Pensyarah. Nah, aqsamul kalimah. Mereka ini yang telah disebutkan, mereka ini yang telah disebutkan tadi di atas itu ismun, fi'lun dan harfun, itu merupakan aqsamul kalimah, yaitu pembagian kata ketika kata tersebut dia didefinisikan sebagai qaulun mufradun, kata tunggal. Naam, ya. Amma aqsamul kalam fahiya thalathah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Amma adapun aqsamul kalam, pembagian kalam fahiya thalathah, ada 3. Yang pertama itu al-mufrad, ya, mufrad. Kemudian nanti ada jumlah, naam. Kemudian ada syibhul jumlah. Ini perlu diperhatikan. Nah, jadi kalam itu ada 3 nih. Diminta dari mana, apa kitabnya, apa syahidnya. Nah, syarah Syekh Saleh Al-Utsaimin atas matan Jurumiyah, begitu. Nah, jumlah di situ maksudnya adalah kalimat sempurna. Nah, jumlah di sini maksudnya adalah kalimat sempurna. Maka dikatakan jumlah di sini disebut juga istilahnya dengan apa? Jumlatun mufidatun. Nah, ini yang dipakai di kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi, karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Ya, jumlatun mufidah, kalimat sempurna yang telah terpenuhi subjek dan predikatnya. Nah, nanti jumlah mufidah nih dalam bahasa Arab nanti kebagi lagi ada 2. Ada jumlah yang diawali oleh isim, ada jumlah yang diawali oleh fi'il. Kita langsung pakai istilah Arabnya saja ya. Nah, jumlah yang diawali oleh isim disebut sebagai jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, kemudian jumlah yang diawali oleh fi'il itu disebut jumlah fi'liyah. Tamam. Kemudian ada syibhul jumlah tentunya. Ya, syibhul jumlah ini syibhun. Nah, itu artinya apa? Penyerupaan atau menyerupai. Nah, menyerupai, mirip lah kita gini ya. Mirip jumlah, tapi dia bukan jumlah. Itu bisa dikatakan kalam, ya. Nah, bisa, ya. Namun di sini nanti kembali ya, bahwasanya kalau misalkan syibhul jumlah disebut sebagai kalam, berarti itu kalam kita lihat dari perspektif ulama bahasa. Nah, ya. Syibhul jumlah itu contohnya apa? Jar majrur. Nah, fil masjid. Nah, ini syibhul jumlah namanya. Dia bukan jumlah tapi mirip jumlah gitu. Kita lanjut baca lagi ya. Jadi syibhul jumlah itu adalah kalimat yang tidak sempurna. Nah, kenapa dikatakan kalam? Karena setiap kalimat, setiap kata berdiri sendiri. Ada apa? Ada fi, ada masjid, begitu. Berdiri sendiri. Tapi dia belum sempurna, maka oleh sebab itulah dia tidak dikatakan jumlah. Nah, begitu ya. Kita lanjut baca. Wa ka'annahu arada majmu'a ma yata'allafu minhu al-kalam. Nah, ya. Al-kalamu. Wa ka'annahu arada, dan seakan-akan musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum arada, pengen atau ingin, ya. Majmu'a, mengumpulkan, ya. Nah, ya. Menggabungkan. Nah, komponen dari apa yang menyusun kalam itu maksudnya. Ini Masya Allah, lihatlah ulama mengedepankan husnuzon Syekh Saleh Al-Utsaimin menjelaskan.
Jadi bisa jadi maksud Al-Imam Ibnu Ajurum katakan aqsamul kalam di situ, beliau ingin ngapain? Ya, menggabungkan atau sesuatu atau hal-hal yang menjadi komponen terpenting dari kalam itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini komponen kita sebutnya. Kalau empat hal yang kita bahas pertemuan lalu itu syarat. Maka kalau ada pertanyaan nanti syarat kalam apa? Al-lafaz, al-murakab, al-mufid, dan juga al-wada'. Nah, ya. Kalau komponen dari kalam itu apa saja? Tiga. Isim, fi'il, huruf. Gitu ya. Nah, makanya dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalam tuh tiga, ada mufrad, ada jumlah, ada syibul jumlah. Nah, untuk menjelaskan di dalamnya itu ada kata yang berdiri sendiri. Entah itu kalimatnya sempurna atau tidak belakangan. Nah, karena kita ketahui nanti ada di sini mufrad nih sama syibul jumlah, sempurna enggak kalimat? Kalau syibul jumlah enggak, mufrad boro-boro. Kalimat orang dia aja enggak tersusun dari subjek predikat. Tapi dikatakan kalam, iya, itu ambil perspektif ahli bahasa. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, wa huwa al-ismu al-fi'lu wal harfu al-mawdu'u lima'nan. Nah, ya. Fahiya ajza'uhu, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini, maka mereka ini yaitu isim, fi'il, huruf, ya, huruf yang punya makna, merupakan ajza'uhu min jihati tarkib. Merupakan bagian dari kalam, nah, dari sisi susunan. Paham sampai sini ya? Dari sisi susunan. Kalau dari sisi makna nanti komponennya itu apa? Empat yang disebut sebagai syarat kalam. Al-lafzu, al-murakab, al-mufid, bil wada'i. Itu kalau kita inginkan kalam menurut ulama nahwu demikian. Baik. Kita langsung lihat di sini. Ya. Sebuah kaidah luar biasa. Wa kullu kalimatin, maka setiap kata Arabiyatin berbahasa Arab itu, setiap kata yang berbahasa Arab itu tarji'u ila ahadi hadhil aqsami tsalatsa. Kembali kepada salah satu dari ya tiga pembagian ini. Tiga pembagian ini itu ya isim, fi'il, huruf ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Wa taqdiru lima dzakarahu al-musannifu, masyaallah, beliau yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin mentakdirkan maksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum ya. Nah, bisa jadi begini ya, bisa jadi begini. Aqsamu ajza'il kalami salah satun. Nah, ya. Pembagian bagian-bagian dari kalam itu ada tiga. Allahu alam, ya, nggak tahu benar apa enggak. Tapi ini sebagai bentuk ikhtiar husnuzon beliau kepada musannif, kepada Imam bin Ajurub. Fa aqsamul kalami hiya ats-tsalatsa al-mutaqaddimah, maka pembagian kalam tuh tiga yang telah lewat, mufrad, jumlah, syibhul jumlah. Wa hadhihi aqsamun litilkal ajza. Nah, ini merupakan apa? Pembagian bagian dari kalam. Barakallahu fiik. Nah, kita langsung bahas isim. Apa itu isim? Apa sih isim itu? Nah, al-awwal al-ismu. Apa tuh isim? Madalla ala ma'nan fi nafsihi, ya, walam yaqtarin bizamanin, walam yaqtarin bizamanin. Pertama itu adalah isim. Isim kata benda, ya. Isim merupakan hal, ya, atau sesuatu yang menunjukkan kepada makna. Dalla itu artinya menunjukkan, ala makna kepada makna, fi nafsihi pada dirinya sendiri. Ya, contoh dihadirkan kata Zaid. Nah, Zaid punya makna enggak? Punya. Maknanya ada pada siapa? Pada dirinya sendiri.
menandakan Zaid itu adalah sebuah nama yang dilekatkan kepada manusia. Salah seorang manusia yang bernama Zaid. Demikian. Begitu juga Asadun kita datangkan. Asad ini merupakan nama, maknanya ada pada dirinya sendiri. Apa maknanya? Ya, seekor hewan yang memiliki ciri fisik besar, bertaring, ya, karnivora, nah pemakan daging, dan dijuluki ya Malikul Ghobah, raja hutan. Demikian. Atsani yang kedua al-fi'lu. Apa tuh al-fi'lu? Ma dala ala ma'nan fi nafsihi. Sama juga sebuah kata yang menunjukkan makna atas dirinya seperti isim. Tapi bedanya apa dengan isim? Kalau isim kan lam yaktarim bi zamanin, dia tidak terikat. Ya, tidak terikat atau tidak memiliki keterkaitan dengan waktu tertentu. Antum mau menyebutkan Asad, bebas kapan saja. Baik pagi, siang, malam, sore. Nah, dan tidak menandakan adanya Asad singa, ada Asad siang hari, ada Asad sore hari, nggak ada. Semua Asad sama. Meskipun diucapkan pada waktu sore, waktu malam, atau waktu yang telah lewat, yang akan datang, lah bangsa. Tidak terkait. Sedangkan fi'il di sini, dia apa? Kata Syekh. Nah, ya. Nah, waktaron di situ. Waktarona bizamanin. Dia memiliki keterkaitan dengan waktu nih fi'il. Entah itu madin, lampau, hadir yang akan datang atau sekarang, atau mustakbal yang akan datang. Ya, contohnya adalah anfaqa yunfiku anfiqa. Ini kata kerja, artinya sama, maknanya beda. Nah, anfaqo artinya ada telah di sini, telah berinfak gitu ya. Nah, telah berinfak. Yunfiku artinya apa? Sedang berinfak. Anfik, nah ini yang mustakbal nih. Ya, kata kerja perintah imperatif fil amr. Berinfaklah. Ya, berinfaklah. Selesai sudah. Ats-tsalisu al-harfu. Naam. Al-harfu. Nah, al-harfu wa huwa al-mawdu' li ma'nan fi ghairiha. Fi ghairihi. Nah. Ya. Huruf itu merupakan huruf yang diletakkan kepada makna, tapi maknanya pada selainnya ini taunya. Kita tahu huruf itu bermakna ketika dia bersama selainnya. Nah, semakin sempurna. Contohnya adalah fi. Ini huruf di dalam. Kita tahu maknanya demikian, tapi sudah sempurna belum? Belum. Kapan sempurnanya makna fi di sini? Ketika dia bersama selainnya. Bersama siapa? Bersama dua saudaranya, entah isim ataupun fi'il. Begitu ya. Maka oleh sebab itu, nah, nanti ada dua huruf. Ada dua jenis huruf dalam bahasa Arab. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Kita lihat di sini. Baca lagi. Nahwu contohnya min. Apa min maknanya? Min maknanya adalah al-ibtida, memulai. Terjemahnya apa? Dari. Ya. Maka min di sini termasuk huruf apa dia? Huruf ma'ani. Nah, huruf al-ma'ani. Nah, ya. Nah.
Tamyizan laha an hurufil mabani. Tamyizan laha min hurufil mabani. Yang membedakan dari huruf apa? Mabani. Wahia al-huruf al-hijaiyah. Nah, ini yang beda dengan huruf ma'ani yaitu apa? Huruf hijai. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak memiliki makna. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Gak ada maknanya. Nah, ya. Allati tatarokkabu. Allati tatarokkabu minha al-kalimat. Yang mana kata-kata itu tersusun dari huruf hijaiyah. Maka huruf hijaiyah dinamakan sebagai hurufal mabani. Nah, ya. Berikutnya sekarang qala al-musannifu rahimahullahu taala. Musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan, nah, karena kita sudah tahu pembagian-bagian dari kalam, ada 3 komponen tuh. Isim, fi'il, huruf. Dan tadi juga dikatakan kullu kalimatin arabiyatin, setiap kata berbahasa Arab ini tarji'u ila ahadi. Kembali kepada salah satu dari apa? Aqsam ats-tsalatsah. Pembagian yang 3 tadi itu. Maka ketika kita mendapati suatu kata dalam kalimat berbahasa Arab, kita ingin maknai dulu nih dia itu isim. Kita kelompokkan dulu nih dia isim, fi'il atau huruf. Maka kita harus tahu ciri-cirinya. Al-Imam Ibnu Ajurum langsung memberitahu ciri-cirinya. Nah, fal ismu yu'rafu, yang namanya isim itu dikenal bil khafdi, dengan khofatnya. Khofat itu apa? Kasroh lebih tepat. Nah, dan lebih mudah afwan. Kasroh. Jadi khofat itu adalah suatu keadaan akhir suatu kata yang salah satu keadaannya itu kasroh. Nah, ya. Yang salah satu tanda afwan, bukan keadaan. Yang salah satu tanda dari keadaan khofat itu adalah kasroh. Maka kalau ada isim, nah, kalau ada kata yang keadaan akhirnya itu berharokat kasroh, maka cukuplah dia menjadi tanda untuk keadaan khafat. Berarti kata tersebut adalah isim. Selesai. Kemudian tanwin. Kalau ada kata yang ditanwin, ya sudah dia isim. Tapi ada fiil-fiil yang ditanwin. Gitu. Ada. Nanti saya hadirkan ya ketika sudah membahas fiil. Nah, sekalipun ditanwin itu, nah itu nanti berkaitan dengan ilmu rasam Quran. Berkaitan dengan apa? Ilmu rasam Quran. Ketika adanya hadzaf, penghapusan nun penghapusan nun taukid, ya, nun taukid walayakunan. Nah, di situ kan di akhir kata pas banget lagi waqaf kan, begitu. Baik. Kemudian dukhulil alif, masuknya alif, walam alaih, atasnya alif lam. Kata yang dilekati alif lam berarti isim. Wa hurufil khafdi, dan juga huruf-huruf khafat. Nah, jadi terkadang sebab isim itu berkeadaan khafat, ya, yang salah satu tanda khafat itu kasrah. Itu diantaranya karena masuknya huruf-huruf khafat namanya. Huruf-huruf khafat. Ada pertanyaan. Apa bedanya jar sama khafat? Nggak ada bedanya. Ya. Jar dan khafat itu tidak ada bedanya. Itu sama-sama maknanya satu. Itu hanya perbedaan ungkapan saja. Loh kok bisa? Iya. Karena bahasa Arab atau nahwu khususnya itu pun juga ada mazhab atau madrasah-madrasahnya. Khafat ini merupakan ungkapan dari madrasah Kufah. Sedangkan Basroh ungkapan dari madrasah Basroh. Siapa imam di madrasah Kufah? Coba jawab.
Siapa imam di madrasah Kufah, ulama yang pendapatnya dipakai di Kufah dalam ilmu nahwu? Al-Imam Al-Kisai. Nah, kalau di Basrah ada Al-Imam Sibawayh. Tapi jangan terburu-buru mengatakan Al-Imam Ibnu Ajurum menggunakan ungkapan khafat nih, tidak menggunakan ungkapan jer. Apakah dia mengikuti pendapat ulama Kufah? Hehehe. Tidak, teman-teman semua. Dibahas tuntas biografi Al-Imam Ibnu Ajurum oleh Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Bughyatul Wu'ah. Nah, kita lanjut dulu ya. Huruf khafat itu apa saja? Nih, ada banyak. Nah, huruf-huruf yang di sini dimaksud adalah huruf yang punya makna. Huruf yang punya makna disebut huruf apa? Huruf ma'ani. Pertama min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari juga, ala artinya di atas, fi di dalam, pada atau di, ruba sedikit sekali, hatta apa artinya hatta? Sampai, hingga, tapi nanti di sini dia huruf jer nih. Jadi hatta tuh bisa mengkasrohkan, bisa memfathahkan. Begitu ya. Nah, wahasya, masya Allah, Al-Imam Najurum ini bukan ini ya, ini tambahan dari Syekh Saleh Saimi nih. Hasya, baik. Hasya itu apa? Kecuali. Nah, hasya itu artinya kecuali. Hasya itu bisa bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf jer. Nah, kalau di sini masuk ke dalam huruf jer berarti. Kemudian ada muz dan munzu nih huruf. Begitu. Ba artinya dengan, mundu itu artinya apa? Sejak ya. Mud itu bisa taklil nanti maknanya karena artinya ya. Ba artinya apa? Dengan. Ba sendiri pun maknanya banyak ya. Bisa berarti dengan, bisa berarti sebagian. Nah, ini khilaf fikih dalam masalah wudhu membasuh atau mengusap kepala itu antara Hanabilah dan Syafi'iyah. Nah, terjadi di situ dalam menafsirkan huruf ba yang ada di surah Al-Maidah ayat 6. Dalil tentang wudhu, rukun wudhu kan. Wamsahu biruusikum. Naam. Syafi'iyah mengatakan ba di situ tab'id maknanya. Sedangkan Hanabilah menjelaskan di situ ba maknanya kulliyah, keseluruhan. Nah, ya, maka kalau yang membasuh kepala keseluruhan tuh mazhab Hambali begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i agar lebih memudahkan nantinya. Nah, ya. Nah, makanya banyak yang wudhunya itu cuman dilepas pecinya, ya sudah masukin aja jari di sela-sela rambut. Basahin itu kulit kepala. Selesai sudah. Sebagian saja. Cukup. Dan memberikan kemudahan untuk para akhwat yang misal mendapati musola tempat wudhunya di luar dan terbuka. Tidak perlu membuka hijab dan yang semisalnya, tinggal masukkan tangan ke dalam kerudungnya, selesai sudah. Intinya sama-sama kebaikan. Nah, ini ba ya, Masya Allah sekali. Ada kitab yang membahas tentang makna-makna setiap huruf. Ya, insya Allah kita akan tapaki itu, yang penting istiqomah saja belajarnya. Wal kafu maknanya tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Arti dari kafu itu artinya apa? Seperti. Kemudian ada lam. Lam di sini juga maknanya banyak. Ya, kalau maknanya banyak berarti berbanding lurus dengan terjemahnya. Nah, bisa bermakna apa? Milik. Bisa bermakna untuk. Bisa berarti karena ya, bisa berarti milik, berarti untuk, berarti karena. Dan juga huruf qasam, huruf-huruf sumpah ini dimasukkan ke dalam huruf-huruf jer. Waw, ba dan ta. Nah, ya. Wallahi tallahi billahi. Tamam. Nah, itu semua. Kita lihat Allah itu kasroh. Kenapa? Karena di depannya ada huruf qasam. Huruf qasam seperti huruf jer, memajrurkan keadaan akhir isim yang terletak setelahnya. Demikian. Kita baca nih teman-teman semua. Qala syarih wafaqahullahu, ya. Lamma bayyana al-musannifu, tatkala musannif itu bayyana telah menjelaskan,
Hakikatal kalam, hakikat kalam, wa aqsamahu dan bagian komponen dari kalam, begitu kita terjemahkannya. Syara'a yadhkuru al-alamat. Nah, beliau memulai syara'a yadhkur, ya. Beliau memulai menyebutkan al-alamati, tanda-tanda, naam, allati yatamayyazu biha kullu qismin min aqsamil kalimah. Allati yang yatamayyazu, yang membedakan, biha dengannya, ya dengan tanda-tanda nanti disebutkan, ya yang sudah disebutkan tadi, setiap kata dari naam pembagian kata yang lain. Jadi masing-masing kata baik isim fil huruf punya tandanya masing-masing dan tidak sama nantinya an ghairihi, dari selainnya. Wa btada adzalika, dan beliau memulai hal tersebut, ya Al-Imam Ibnu Jurum mulai bibayani alamatil ismi, dengan menjelaskan tanda-tanda isim terlebih dahulu. Tamam. Ya. Tumma, kemudian, ya, atsba'aha. Kemudian Al-Imam Ibnu Jurum mengikutkan atsba'aha, mengikutkan tanda-tanda tersebut, tanda-tanda isim nantinya bi alamatil fi'li, dengan tanda-tanda fi'il, tentu setelah ini ya bahasannya. Tsumma khotama, kemudian beliau tutup materi tanda-tanda setiap kata dengan apa? Tanda-tanda huruf. Baik. Fadzakara awwalan arba alamatin. Dan terlebih dahulu beliau telah menyebutkan 4 tanda tumayyiz al-isma 'anil fi'li, yang membedakan isim dari fi'il dan huruf. Ya. Tumayyizul isma 'anil fi'li wal harfi, yang membedakan isim dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Wahia adillatun ismiyatul kalimah. Nah, ya. Dan dia merupakan apa? Bukti isimnya suatu kata. Kalau ada kata di sana ada tanda-tanda isim, ya berarti itu sebagai bukti keisimannya. Begitu ceritanya, ya. Ay yakunu kullu wahidin minha dalilan syahidan. Nah, ya. Maksudnya itu adalah setiap masing-masing dalil, masing-masing bukti yang dari tanda-tanda itu, ya. Nah, jadi kan tanda itu sebagai apa? Bukti. Bukti itu disebut dalil. Nah, ya. Bahwasanya suatu kata apapun itu merupakan isim, ya. Ala anna kalimatan ma hiya ismun. Kalau ada tanda-tanda isim dalam satu kata, ya sudah kata tersebut menjadi isim. Fa'awaluha, maka yang pertama adalah al-khafdu. Nah, ini yang tadi sudah kami katakan, dijelaskan oleh Syekh Saleh Semi selaku pensyarah. Khafdu hadhi ibaratul kufiyin, merupakan ungkapannya orang-orang Kufah. Wa yusamma indal basriyin, dan menurut orang Basrah ini dinamakan apa? Jer. Nah, apa khafat atau jer itu? Kasroh. Kasroh. Nah, ya. Allati yuhdithuha al-amilu au ma naba'anha. Ya. Allati yuhdithuha al-amilu au ma naba'anha. Yang mana, ya, kasrah itu sebagai istilah untuk tanda yang diakibatkan adanya amil atau faktor atau apa yang menggantikannya. Gitu, ya. Jadi ketika isim itu di kasroh, berarti ada faktor yang menjadikan isim tersebut kasroh. Dan kita dapati sekarang salah satu faktor yang menjadikan harokat akhir suatu isim itu kasroh adalah apa?
huruf khafat. Tamam ya. Kaqaulika seperti perkataan antum di sini. Marartu bil masjidi. Fal kasratu al muharrikah. Naam. Maka kasrah yang berharokat itu apa? Lidali. Nah, ini di sini ya. Kita pakai yang merah. Masjidi. Itu apa? Lidali hiya al khaf. Untuk menunjukkan kata tersebut bisa di kasrah, bisa dikhafatkan. Ketika kata itu sudah dikhafatkan, maka kata tersebutlah menjadi isim. Berarti kita katakan al-masjid itu adalah isim. Tanda yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nunun sakinatun talhaku akhiral ismi. Dia adalah nun sukun yang ada di akhir isim. Fil wasl lafzon. Ya. Dalam ketersambungan secara lafaz. Terlafazkan. Wa tufarikuhu khottan dan menyelisihinya secara tulisan. Nah, berarti ketika isim itu ditanwin, ya, saat menyebutkannya seakan ada nun sukun yang kita ikutkan di akhir. Tapi kalau kita tuliskan tidak boleh kita munculkan nun sukun tersebut. Nah, itu maksudnya ya. Maksud dari pengertian apa? Tanwin. Nunun sakinatun talhaku akhiral ismi fil wasli lafzan wa tufariku khattan wa waqfan. Nah, ketika berhenti. Yudallu 'alaiha bitikraril harakah. Nah, ditunjukkan atasnya dengan pengulangan harokat. Nah, jadi begini konteksnya nih ya. Nah, contoh di sini kan asalnya begini kalau kita mau tuliskan babun kemudian jadi apa? Nah, karena nun sukun yang terhapus di sini itu telah digantikan dengan ya copy paste dari harokat sebelumnya. Jadi ada dua domah di situ. Kalau baban jadi ada dua fathah yang di atas. Kalau babin ada dua kasroh yang di bawah. Demikian. Nah, ya. Fatakunu domatain. Maka jadilah domatain ada dua domah. Au fathatain atau dua fathah. Au kasrohtain atau dua kasroh. Kakaulika marortu bi Muhammadin. Nah ini syahidnya ya. Fal kasrotani al muharrikatani dan kasroh ya kan. Dua kasroh yang berharokat itu lidali yusammayani untuk menunjukkan ya sesuatu yang dinamakan apa? Tanwin begitu. Tanda ketiga dari isim wa thalithuha dukhulu al, masuknya alal kalimah atas suatu kata. Fatakunu awwaluha, maka dia menjadi apa? Tanda isim yang ada di awal isim. Nah, ya. Ka kalimati darsin. Contoh pada kata dars. Kita tahu ini ada ya, ada tanwin kan? Nah, ada tanwin di sini. Terus juga kasroh pula, udah cukup kita hukumi dia sebagai isim. Tapi lihat di sini, tadakhulu 'alaiha. Ya, ya. Masuk nih al 'alaiha kepada daras. Ya. Fatasiru maka menjadi ad-darsu dia. Ad ad-darsu. Loh, kok bukan darsun? Tanwinnya hilang. Iya, tanwin hilang. Kita tahu al dan tanwin keduanya tanda isim. Tapi dia tidak pernah bisa bersatu dalam satu kata. Kalau ditanya ada dua tanda isim yang tidak bisa bersatu dalam satu kata apa? Al dan tanwin. Selesai. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Wow, masih panjang. Oke. Kita percepat dikit ya. Nah, wa asyara al-musannifu ila hadhil alamati dan musannif al-Imam Najurum mengisyaratkan kepada tanda-tanda ini biqaulihi dengan perkataannya wa dukhulil alif wal lam dan masuknya alif dan lam. Ya. Wal mutaqarriru 'inda ahli al-arabiyyati dan yang ditetapkan oleh orang-orang Arab annal kalimata al-mukawwanata
bahwasanya kata yang tersusun mukawwana artinya tersusun min harfain dari dua huruf fa aktsara yuntaku bi musammaha lasmiha. Nah, ini bagus nih teman-teman ya. Oke, oke. Nah, al itu kan tersusun dari dua huruf tuh, alif sama lam. Bagaimana menyebutkannya? Alif lam atau al saja? Nah, ya. Kebanyakannya dia diucapkan dengan namanya, ya, lasmiha, ya, bukan dengan sekedar namanya. Jadi, ya, dia diucapkan dengan apa yang biasa dinamakan, bukan dengan sekedar namanya. Gitu ya. Contoh seperti huruf ba dan lam. Huruf ba dan lam. Ini satu kan hurufnya. Nah, hurufnya ini ba doang. Tapi kita bilangnya ba enggak? Enggak. Al-ba'u. Lam cuma satu. Kita sebut lam enggak? Enggak. Al-lamu. Gitu. Maka di sini apa? Beliau bilang la yuqalu, tidak dikatakan ba dan lam, wa inama yuqalu apa? Dan dikatakan ini afwan, maksudnya ketika ini kan dua huruf ya, bal. Maka dikatakan bal, bukan ba 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 balam ya, bukan ba dan lam atau al ba wal lam begitu. Wahina idzin, dan ketika itu fala yuqal, maka tidak dikatakan dukhulul alif wal lam. Nah, masuknya alif dan lam. Bal yuqal, ya, akan tetapi dikatakan masuknya al. Nah, ya. Masuknya apa? Al. Gitu. Fal mustahsanu fi dzikri hadhil alamah al mustahsan. Ya. Al mustahsan yang lebih baik fi dzikri dalam penyebutan hadhil alamah tanda al ini idza uddat an taqula. Nah, apabila engkau, ya, katakan masuknya al, begitu, alal ismi, kepada isim sebagaimana yang telah lalu. Berikutnya, ya, wa akmalu min dzalika, dan yang lebih sempurna dari yang demikian, kama dzakara as-Suyuti wa ghairuhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Ulama ini Masya Allah wafat pada tahun berapa Al-Imam As-Suyuti? Wafat pada tahun 911. Ini Syekhul Islam sebutannya, afwan, bukan. Syekhul Islam itu Al-Imam Zakaria Al-Ansari ya, dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam As-Suyuti wa ghairuhu, dan selainnya, ayyuqal dukhulu, ya, ada ta'rif, masuknya apa? Perangkat ma'rifat alal ismi, kepada isim. Wa'udda hadza akmala tahqiqan li amrain. Nah, ya. Maka itu dianggap sempurna pembenarannya dengan dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma, ya. Nah, lil khilafi fil mu'arraf. Ya. Perselisihan dalam pentakrifannya. Nah, ahwal alif wal lam, yaitu apakah itu merupakan alif dan lam, atau apa namanya? Alif saja atau lam saja. Nah, alif wahdaha awil lam wahdaha. Al-akhar, yang kedua nih. Perkara yang kedua, li tandarija am al-himyariyah. Nah, ya, al-himriyah. Apa maksudnya di situ? Dan lainnya adalah masuknya am al-himyariyah. Jadi ini bahasa orang himyar nih. Ada di sana suatu kabilah, ya, himyar namanya. Ini masuk dalam konsep fikuluwah sebetulnya. Orang himyar itu lamnya itu disebut mim, jadi am dia nyebutnya itu am.
Ya, al-babu jadinya ambabu. Ini orang himyar bilang demikian. Ya, al disebut sebagai am. Baik. Fa'adatut ta'rif fil lughati himyar, maka perangkat pentakrifannya dalam bahasa himyar itu am. Naam. Tuja'alu indahum, ya. Tuja'alu indahum mauqi'a al fil lisanil arabi. Ya. Dijadikan menurut mereka seperti kedudukan al dalam lisan Arab, yaitu bahasa Arab. Contoh seperti hadis. Nih, ada hadis. Nah, bunyinya laisa min ambirin amsiyamu fi amsafarin. Itu al harusnya kan? As-safari. Gitu, amsafari. Ya. Kemudian apa? Ambirin. Nah, itu harusnya albiri. Sebentar, sebentar, sebentar. Afwan. Ambirin. Amsiyamu. Harusnya apa? Asyamu. Ada alif lam di situ ya. Nah, rahu Ahmad bihadzal lafaz. Wa isnaduhu sahih, kata Syekh Shalih Utsaimin di sini sanadnya sahih. Lakinnahu, akan tetapi, waqa'atir riwayatu fihi bil ma'na bilisani sahabi alladhi rawah. Nah, riwayat padanya itu terletak ya. Nah, pada makna dengan bahasa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nabbaha ala dzalika al-Khatib wa Ibnu Hajar fit talkhis. Ya, Al-Imam Al-Khatib dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani memperingatkan, memberikan suatu perhatian. Nah, untuk memahami hadis tersebut dalam kitab Talkhis. Fahuwa marwiyun bilughati ahadis sahabah. Nah, hadis tersebut diriwayatkan dengan bahasa salah seorang sahabat min ahlil Yaman. Nah, yang termasuk orang Yaman. Nah, ya, min ahlil Yaman. Jadi himyar itu ada di mana? Di Yaman. Nah, banyak dialek-dialek Yaman tuh. Jadi Yaman itu budaya sangat kental sekali. Nah, ya, termasuk mereka masih melestarikan kultur budaya Arab tradisional. Nah, ya, bersarung, nah, ya, dan demikian. Wa asluhu, dan asalnya di dalam sahihain itu dengan lafal seperti ini. Laisa minal birri asyamu fis safar. Nah, berarti ambirin di situ asalnya juga sama albirri. Laisa minal birri asyamu fis safar. Ini asalnya teman-teman. Hadisnya kan sahih kan dalam sahihain. Ya, bukanlah termasuk kebaikan puasa dalam safar. Makanya ketika safar boleh berbuka atau tidak berpuasa dengan jarak-jarak yang telah ditentukan oleh ulama masing-masing mazhab. Ya. Baik, kita lanjut warabi'uha. Nah, yang keempat tanda isim adalah masuknya huruf khafat alaiha, atasnya. Contoh seperti firman Allah, alallahi. Mana syahid kita? Alallah. Ada ala di situ, maka lafal Allah kasrah. Ya. Fal ismul ahsan Allah, ya, maka Allah itu adalah isim. Kenapa? Alasannya apa? Na'am lidukhuli harfil khafdi ala alaih. Karena masuknya huruf khafat ala atas lafal Allah. Wa hadhihi alamatu, dan tanda ini raji'atun ilal alamatil, ya. Naam. Ya, ula. Maka tanda ini kembali kepada tanda yang ula, yang pertama, wahya al khafdu. Tanda pertama isim khafat kan? Begitu. Li'anna al khafdu, karena keadaan khafat itu keadaan akhir suatu isim, kita sebut saja langsung isim ya, tidak kata lagi. Nah, min mujibatihi, ya, min
mujibatihi, yaitu tanda yang harus ada dari sebuah isim. Nah, yaitu masuknya huruf khafat kepada suatu kata, yaitu dukhulu hurufihi alal kalimah. Fal khafdu, ya, maka khafat kama sata'lamu, sebagaimana yang telah engkau ketahui, di akhiril kitabi, ya, di akhir kitab, taratan yakunu bidukhuli harfil khafdi. Naam, terkadang, ya, khofatnya suatu isim itu karena masuknya huruf khafat, wa taratan yakunu bil idofah. Nah, ini kita dihadirkan di sini. Terkadang isim itu khafat atau kasroh, ya, bukan karena dimasuki huruf khafat, tapi karena adanya, kok hitam warnanya, ya, karena adanya apa? Penyandaran suatu kata kepada suatu isim. Watarotan yakunu bit tabaiyah lil makhfud, ya, li makhfudi. Terkadang juga karena dia mengikuti apa? Isim yang khafat juga. Nah, jadi kita tahu isim itu khafat karena berapa sebab? Tiga. Pertama, masuknya huruf khafat. Nah, ya. Kemudian yang kedua ini bil idofah, dan yang ketiga adalah tabaiyah, mengikuti isim sebelumnya. Nih kita, wa min hurufil khafdi, dan di antara huruf-huruf khafat ini termasuk juga huruf qasam. Ada 3 huruf qasam, waw, ba, dan ta. Wal muradu bil qasami, dan yang dimaksud dengan qasam itu adalah al yamin. Yamin artinya apa? Sumpah, bukan mi, ya. Nah, kita tahu juga ada mi yamin, nama mie ayam, bukan yamin. Nah, sumpah artinya. Wa afradaha an hurufil khafdi, dan musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum mensendirikannya dari huruf-huruf khafat, wahiyya minha, dan dialah diantaranya. Kenapa? Kenapa disendirikan dan gak dicampur adukan dengan huruf khafat tuh? Ya. Nah, likhtisasiha. Nah, karena huruf qasam ini menjadi apa? Khusus, ya, peruntukannya. Biddalalati alal yamin. Karena dia khusus penunjukannya untuk sumpah alal yamin, ya kan? Nah, fadzikruha min babi dzikril khas ba'dal am. Penyebutan huruf qasam termasuk bagian dari penyebutan yang khusus setelah yang umum. Maksudnya apa? Dia adalah bagian dari huruf khafat yang sifatnya umum, dan huruf qasam itu adalah khusus. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita sore hari ini? Ya. Pertama apa? Khafat atau jar itu merupakan dua ungkapan yang memiliki satu makna. Khafat itu ungkapan dari ulama Kufah, sedangkan jar ungkapan dari ulama Basrah. Nah, ya. Kemudian tanwin itu adalah istilah untuk domahtain, fathahtain, kasrahtain, yang mereka semua adalah tanda untuk isim, kan, tanwin. Nah, ketika kata ada domahtain, ada fathahtain, ada kasrahtain, ya sudah, berarti kata tersebut isim. Kemudian masuknya al, ya. Nah, kita sebutnya al, bukan alif lam. Nah, ini juga terjadi pergelutan, perselisihan antar madrasah itu. Ya, alif lam kufah, al basrah, begitu, ya. Nah, kemudian, ya, huruf-huruf jar seperti an, ala, fi, ruba, ila, min, ya, ba, kaf, naam, lam, ya, huruf-huruf tersebut khusus hanya bisa memasuki isim, tidak bisa masuk ke yang lainnya. Namanya juga tanda isim, ya, gitu, hanya masuk kepada isim saja, ya. Nah,
Jadi ada tanda isim yang berada di awal isim, ada tanda isim yang berada di akhir isim. Coba saya tanya, silakan dijawab sebelum ditutup nih 2 menit lagi. Tanda isim yang berada di awal isim apa? Apa saja? Tanda isim yang berada di awal isim. Silakan tulis. Al, ya. Terus apa lagi? Huruf jer. Nah, betul. Kemudian tanda isim yang ada di akhir isim apa? Tanda isim yang ada di akhir isim apa? Iya, tanwin. Kemudian kasroh atau keadaannya ya. Keadaannya kita sebut langsung apa? Jer atau khafat. Barakallahu fiik. Masing-masing dua. Dua di awal, dua di akhir. Kita akan masuk nanti tanda-tanda fi'il insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sore hari ini ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum jami'an.